Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat dengan diguyur hujan yang mugi-mugi penuh manfaat. Bawa berkah bagi kita sekalian, menyuburkan tanah-tanah kita yang ada, dan juga lebih daripada itu mudah-mudahan dengan curahan hujan bisa menghidupkan hati-hati yang sedang gelisah, yang dalam keadaan butuh untuk disiram dengan siraman iman. Malam hari ini kita kembali ngaji pengawasan malam Sabtu di buletin nomor edisi 53 malam 2 Rabiul Awal 1440 Hijriah bertepatan dengan 9 November 2018. Walaupun suasana hujan dan kita jadi orang terpilih untuk hadir, mungkin yang lain juga diberikan keberkahan bisa mendengar kajian malam hari ini baik lewat radio, lewat streaming Facebook maupun Instagram. Dan silakan manfaatkan waktu yang ada nantinya untuk bertanya nanti di akhir. Sebenarnya kumpulan pertanyaan kemarin saya sudah kumpulkan, namun tertinggal tadi, jadi bagi yang ingin buru-buru untuk mendapatkan jawaban bisa mengajukan pertanyaan nanti lewat kertas, bisa tulis ulang lagi yang kemarin, mudah-mudahan bisa kami jawab. Baik, kita lihat pembahasan pertama, masih kumpulan amalan ringan bagi orang sibuk. Di sini kita bahas amalan nomor 4. Amalan nomor 1 apa? Sholat sunnah wudu. Nomor 2 doa ba'da wudu. Nomor 3 apa? Sholat setelahnya. Yang terakhir kemarin sholat sunnah fajar. Iya tak? Sholat sunnah fajar kalih rakaat. Sekarang di antara amalan lagi, kalau kita bisa paksakan diri kita untuk melaksanakan amalan ini, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini digolongkan sebagai amalan ringan bukan dari sisi amalannya dilakukan, namun dari sisi dilipat gandakan amalan tersebut berlipat-lipat hingga nanti dapat 27 derajat. Dan nanti saya akan singgung juga bagaimana halnya dengan ibu-ibu dalam melaksanakan sholat. Ya, kita lihat terlebih dahulu, monggo dibaca hadis yang ada tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi bid'an wa isrina darajatan wa dzalika anna ahadahum
idza tawaddu'a wa ahsanal wudu'a summa atal masjida la yanzahu illa salata la yanhazuhu illa salatu la yuridu illa salata falam yakhtu khadwatan illa rufi'a lahu biha darajatu wa hutta anhu biha khuti'atun hatta yadkhulul masjida fa idza dakhala al masjida kana fi sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu wa malaikatuhu yusalluna ala ahadikum ma damu fi majlisihil ladhi shalla fihi yaquluna Allahumma hamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya 1 derajat dan dihapuskannya 1 dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan salat selama ia menunggu hingga salat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia salat, ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya dan terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Baik, kita lihat ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Lihat di sini dibandingkan sholat berjamaah di masjid, dibandingkan sholat di pasar, dibandingkan sholat sendirian. Dikatakan pahalanya 20 sekian derajat. Bapak ibu-ibu sekalian, 20 sekian derajat ini berarti sekian itu bid'an itu dalam bahasa Arab. Tadi kan disebut bid'an. Bid'an itu dalam bahasa Arab angka 3 sampai 9. Berarti 20 sekian, berarti antara 23 sampai 29. Dalam riwayat disebutkan derajatnya 26. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan 27. Kenapa sampai dibedakan? Ada juga 25, ada 25, 26, 27. Kenapa kok bisa sampai dibedakan? Di sini tergantung. Ada beberapa sebab kata para ulama. Ada yang nyatakan dilihat. Kalau sholatnya makin banyak jamaah, berarti makin banyak saingan. Dia dapati shaf pertama, berarti lebih berat dibandingkan dengan sholat di masjid yang cuma sak-shaf saja. Kalau cuma sak-shaf saja, perlu saingan nggak? Wah, aku neng shaf depan terus. Pak, jenengan di shaf depan terus nggak? Iya. Ternyata shafnya cuma 1, ya wes berarti. Beda dengan jamaah yang shafnya itu lebih banyak. Untuk dapat yang pertama, wah saingan dulu itu siapa yang datang lebih dulu gitu. Ya, iya. Namun kalau shafnya cuma 1 saja, yo ngapain? Nggak bisa berlomba. Maka karena derajatnya tadi makin tinggi, ketika jamaahnya itu makin banyak. Makanya di sini Bapak Ibu-ibu hadir supaya bisa membuat masjidnya itu ramai. Ya, bukan di tempat-tempat perbelanjaan itu yang ramai, bukan di pasar malam yang ramai, bukan di pantai yang ramai. Masjid kita itu ketika ibadah kita jaga di situ untuk jamaahnya itu makin banyak. Ya mungkin dengan makin ngaji terus ada PAP, ada pengawasan malam Kamis, malam Sabtu. Mungkin masyarakat tambah sadar untuk sholat berjamaah. Ada yang
Katakan juga 25 derajat, 26 derajat, 27 derajat. Itu dilihat bagaimana besar kecilnya masjid. Kalau tadi itu jumlah jamaahnya, kalau ini besar kecilnya masjid. Ya. Dan ada beberapa alasan lainnya. Intinya ada beberapa derajat di situ. Yang jelas sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Terus keutamaan yang lainnya lagi dari sholat berjamaah, kalau kita berwudu dari rumah. Ini keutamaan berwudu dari rumah. Kalau kita mau pergi ngaji ke Karangrecek berarti dari rumah sana. Sebelum naik kendaraan sudah berwudu dulu. Ya, sudah berwudu dulu. Kalau misalnya tengah perjalanan kentut, ya diulang lagi. Nanti di masjid nggak masalah. Yang penting kan sudah punya niatan dari rumah, sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan berwudu. Apa keutamaannya? Lihat, sudah berwudu dari rumah, langkah satu langkah tinggikan derajat, satu langkah hapuskan kesalahan. Saya ulang, satu langkah apa? Tinggikan derajat, derajatnya tambah di surga. Satu langkah lagi, hapuskan kesalahan, dosa-dosanya dihapuskan. Itu keutamaan yang kedua. Kalau wudhu di rumah dapat keutamaan tiap langkah itu akan dihitung, akan ditinggikan derajat atau dihapuskan dosa. Kalau pakai roda 2, pakai motor, gimana kalau begitu? Pakai kendaraan? Putaran roda. Putaran roda, kepiye hitungnya putaran roda? Apa bisa dihitung? Tetap dihitung nantinya jaraknya itu kalau jalan berapa. Berarti dari Selang tadi itu pirang meter sampai sini. Iya kan? Dihitung taruhlah 2 kilo, 3 kilo. Wah berarti jaraknya seperti itu. Dihitung seperti dia itu jalan. Iya. Fasilitas itu berarti cuma dia gunakan saja. Masya Allah. Berarti kalau jenengan dari Selang ke Warak misalnya, wah tinggal dihitung berapa kilo itu dilewati. Masya Allah. Ya, melaku ya orang nganggo motor, nganggo mobil, nggak disuruh jalan ini. Sesuatu yang kita diberi fasilitas mudah, mbok jangan dipersulit. Sudah punya motor, namun karena dengar hadis tadi langkah gitu, langsung wah, aku iki mlaku wae ora apa-apa. Pahalanya tambah banyak, justru rugi. Kesulitan itu dianggap, ada kaidah yang para ulama itu sebut, besarnya pahala itu kalau kesulitannya makin banyak. Bukan berarti kita ibadah cari-cari sulit. Kalau ada fasilitas, gunakan fasilitas. Misalnya nih, niki wonten kipas angin. Jadi, maka ketika ada yang mau duduk di masjid, pengen sholat, kipas angin dimatikan aja, makin sumuk, makin sulit, pahalanya makin besar. Ini malah menyusahkan diri, bukan itu maksudnya. Maksud dari kesulitan itu nanti pahalanya makin besar itu ketika kita ibadah normal, walaupun dengan fasilitas tadi. Terus punya konsekuensi di akhir dapat kesulitan. Perjalanannya jauh untuk ngaji, capek misalnya, capeknya itu yang dapat pahala. Ngantuk nggak? Ngantuknya dapat pahala, namun orang ngantuk pas ngaji, bukan ngaji orang apa-apa. Jika ada kesulitan di belakang, bukan dari awal cari-cari sulit, namun kesulitannya itu di belakang, maka kesulitan ini yang dihitung pahalanya. Sama seperti orang mau pergi haji, ada fasilitas mudah kan, numpak pesawat. Jadi kan gak usah cari susah, saya mau naik mobil saja, roadshow nanti sampai ke Mekah. Gimana coba? Nggak perlu. Saya nggak perlu pakai kendaraan kayak gitu. Dihitung tadi rodanya tadi dihitung saya itu jalan normal saja. Fasilitas tadi itu kemudahan. Dapat kesulitan di belakang. Numpak pesawat juga capek kok.
Iya kan? Iya. Maka ketika dapati kesulitan di belakang, nah kesulitan ini yang dihitung. Berarti boleh nggak numpak motor pergi sholat ke masjid sebagai fasilitas saja, boleh nggak? Boleh saja. Nanti pokoknya tiap langkahnya itu dihitung, ya, bukan dari putaran tadi, nggak mesti. Memang sebagai ulama katakan dari putaran roda, namun kita katakan saja nanti dihitung sebagaimana kita itu melangkah, dan tadi itu cuma jadi fasilitas. Keutamaan lagi pergi ke masjid. Jika ia berada dalam masjid, berarti nunggu sholat, maka akan dapat doa saking malaikat. Doa dari malaikat bagaimana? Lihat doa malaikat ini ya. Dan ingat, di antara doa yang terkabul itu kalau didoakan oleh malaikat. Malaikat doanya di sini apa? Allahumma gfir lahu. Dari awal ya. Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih. Malaikat doakan 3 ini. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. 3 ya. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Siapa yang doakan tadi? Malaikat. Malaikat doakan siapa? Kita yang nunggu sholat berjamaah di masjid. Misalnya dia datang tadi di Karangreja ini, nunggu sampai azan itu, nunggu setengah jam. Dihitung itu, makin lama dia nunggu berarti makin banyak didoakan malaikat. Contoh lagi, misalnya ada pengawasan dari bar maghrib sampai misa. Kita nunggu untuk ngaji, ikut pengajian tadi dari habis maghrib sampai isya, dihitung lagi tadi nunggunya, tambah didoakan oleh malaikat. Malaikat doakan Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Masya Allah, apalagi termasuk ngaji juga ini, didoakan terus oleh malaikat. Kapan lagi mau didoakan malaikat? Doakan malaikat itu bukan kita berada di mall, itu bukan dapat doa malaikat. Bukan di kafe, bukan di warung kopi, bukan di angkringan, bukan di mana lagi? Pos satpam, bukan di warung soto. Namun di mana? Majelis ilmu, ketika kita berada di masjid juga didoakan oleh malaikat. Ya kecuali kalau sotonya dikasih gratis gitu misalnya. Terus didongake baik itu ya. Nah sekarang lihat bahasannya tentang hadis orang buta yang tetap masih disuruh pergi ke masjid. Orangnya buta, berarti punya kekurangan. Namun Nabi SAW masih menyuruh orang ini kemana? Masjid. Kita lihat hadisnya, langsung artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Baik, hadis riwayat Muslim nomor 503. Lihat hadisnya. Oh, masih lanjutannya lagi di bawah. Dari Abdullah. Dari Abdullah ada yang menyebutnya dengan Amr bin Qais yang dikenal sebagai Ibnu Ummi Maktum, sang muazim radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah banyak terdapat singa dan binatang buas." Maka Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah?" Maka penuhilah panggilan tersebut. Baik, lihat
Hadisnya ini cerita tentang seorang laki-laki buta. Tadi disebut namanya Amr bin Qais atau Ibnu Ummi Maktum. Dan ingat Bapak Ibu-ibu, dia itu jadi muadzin, tukang azan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan keutamaan beliau. Nah, yang laki buta ini dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laisa li qaidun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak punya orang yang bantu saya, nuntun saya untuk pergi ke masjid. Karena dia laki-laki buta, harus ada yang nemani dia kan? Bahwa dia nuntun sampai ke masjid. Tadi kan disebutkan dalam hadis ini, kenapa butuh penuntun? Wah, di kota Madinah ketika itu masih banyak singa, masih banyak binatang buas. Kalau Madinah di waktu itu juga berarti ya masih banyak pepohonan, misalnya pohon kurma kan ada. Kalau nabrak pohon gimana, nggak ada yang nuntun. Keadaan ketika itu ya belum ada listrik seperti saat ini, ya berarti gelap. Berarti ada beberapa kesulitan ya. Yang pertama, dia buta. Satu. Yang kedua apa? Tidak ada penuntun. Yang ketiga, banyak hewan buas. Yang keempat, keadaan gelap. Lihat ya, apalagi kesulitannya? Apalagi kesulitannya? Tadi sudah buta, keadaannya gelap. Hah? Apa? Jarak masjidnya juga. Kalau jarak masjidnya ya cuma apa, nggak masjid aja ya cuma ke samping itu, gampang sekali. Jarak masjidnya tidak diketahui ya kan? Berarti bisa jadi Ibnu Ummi Maktum atau lelaki buta tadi menempuh perjalanan jauh. Misal 100 meter ya sudah jauh kalau orang buta kayak gitu. Nah, kesulitan ini dia minta pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah, boleh nggak saya sholat di rumah? Yuk, karena sulit. Boleh nggak sholat di rumah? Maka ketika itu Rasulullah SAW itu awalnya jawab, silakan sholat di rumah. Namun Rasulullah SAW balik nanya, hal tasma'un nida bis sholah? Apakah engkau dengar azan? Dia kan cuma buta, bisa dengar azan enggak? Dia jawab bisa. Maka Rasulullah SAW katakan fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan azan. Riwayat yang lain dikatakan tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Engkau dengar panggilan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Dia jawab iya. Fa hayya hala, maka penuhilah panggilan hayya 'alas shalah dan panggilan hayya 'alal falah tadi. Berarti disuruh ke masjid enggak? Disuruh ke masjid atau tidak ini? Disuruh ke masjid. Karena alasannya apa? Karena dengar azan. Padahal punya 5 kesulitan tadi. 5 kesulitan tadi tetap disuruh ke masjid. Tadi coba diulang. Buta. Maka kalau ada yang matanya normal, ini keterlaluan, coba lihat. Kalah dengan dia tadi. Lebih wajib lagi kan berarti? Ya. Terus yang kedua apa tadi? Tidak ada yang menuntun. Saya kira butuh penuntun. Karena sudah jalan sendiri. Punya motor lagi coba. Terus yang ketiga apa tadi? Ada binatang buas. Di Wonosari ada binatang buas tuh berkeliaran gitu, di sini ada? Sehingga tiba-tiba muncul tuh pas keluar gitu, ada? Enggak ada. Aman-aman saja berarti. Yang keempat apa coba? Gelap. Ya Allah, itu saja keluar tuh enak banget itu. Enggak ada kayak kita di Wonosari di sini, di Gunung Kidul ini yang gelap sekali kayak gitu. Enggak ada kan? Enggak ada. Yang kelima tadi apa?
jauh dari masjid. Ya Allah, kita itu jaraknya ada yang cuma langkahnya 2 saja lalu sampai masjid. Itu pun nggak nongol di masjid loh, lihat. Berarti kalau 5 ini nggak jadi penghalang kita, berarti lebih wajib atau tidak untuk ke masjid? Lebih wajib lagi. Maka ini jadi dalil bagi yang dia keadaannya itu normal, jauh dari Ibnu Ummi Maktum, lebih punya kewajiban untuk pergi ke masjid. Padahal Allah sudah beri penglihatan loh itu. Enggak sulit-sulit ke masjid coba. Kalau keadaannya gelap di jalan, itu kan di tempat kita sudah pasang lampu itu di jalan-jalan. Enggak mungkin dibiarkan itu ya remang-remang saja, enggak mau dia. Pasti maunya terang. Maka lebih wajib lagi untuk sholat berjamaah. Adapun tadi perintahnya Bapak Ibu-ibu sekalian, itu untuk kaum lelaki, bapak-bapak. Sedangkan untuk perempuan, sifat pergi ke masjid itu opsional atau pilihan. Mau pergi ke masjid ya monggo silakan, mau sholat di rumah juga silakan. Bahkan kalau ibu-ibu memilih sholat di rumah, itu lebih afdol. Dikarenakan Nabi SAW ya dari Ummu Salamah itu pernah bersabda, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Tempat yang paling baik wanita itu untuk sholat adalah di bagian paling dalam dari rumahnya. Di bagian mana? Paling dalam. Ini ada ruang tamu, ini ada ruang tengah, terus ada kamar. Dalam kamar seandainya ada kamar lagi, terus kamar itu punya kamar lagi misalnya, tertutup lagi, berlapis-lapis juga, lebih afdol. Karena Nabi SAW pernah juga mengatakan kepada Ummu Humaid, kamu wahai Ummu Humaid, kamu sholat di kamarmu lebih afdol daripada kamu sholat di ruang tengah. Kamu sholat di ruang tengah lebih afdol daripada kamu sholat di ruang depan, ruang tamu. Karena makin keluar kan. Kamu sholat di ruang tamu lebih afdol daripada kamu sholat di masjid kampungmu. Kamu sholat di masjid kampungmu lebih afdol daripada engkau sholat di Masjid Nabawi. Masjidku ini, kata Nabi SAW, khusus untuk ibu-ibu. Ya, seperti itu keadaannya. Maka ketika dengar ini, coba lihat ibu-ibu, Ummu Humaid langsung minta pada suaminya Abu Humaid, Mas tolong bangunkan bagi saya musola di rumah biar saya sholat di situ. Akhirnya Ummu Humaid setelah dengar hadis ini sholat di situ terus sampai ia meninggal dunia. Kebiasaannya sholat di rumah, menunjukkan bahwasanya dia memilih sholat yang terbaik, yaitu berada di rumah. Paham ibu-ibu? Paham? Sholat ibu-ibu di mana kalau gitu? Kok tadi sholat di masjid? Hah? Karena mau ngaji. Opsional tadi, pilihan ji. Mau sholat di masjid ya monggo, mau sholat di rumah juga boleh. Lebih afdal sholat di rumah. Namun yang wajib sholat di masjid siapa? Bapak-bapak. Berarti kalau ibu yang rajin ke masjid ngajak suaminya, itu suaminya yang harus ke masjid, bukan ibu-ibu. Ibu tinggal milih. Namun kalau suami wajibnya itu di masjid. Masa kalah dengan si buta tadi itu loh. Punya penglihatan normal dia. Kuat juga di rumah saja, coba lihat. Paling di rumah ini nyisa ini apa biasanya ini? Nongkrong, delok TV, ngopi, ya tak? Iya. Enggak berangkat ke masjid coba. Banyak alasan. Maka tetap punya keharusan untuk ke masjid. Ya, itu laki-laki kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Hujan deras. Hujan derasnya bagaimana? Derasnya gimana coba? Ke masjid
Kayak tadi itu hujan deras nggak itu? Oh biasa itu ya, apalagi orang Indonesia tuh nganggap ya biasa. Ya. Hujan deras tuh kayak gimana coba? Kalau para ulama itu sebutkan tandanya itu kalau kita nggak pakai payung, pergi ke masjid, bajunya basah kuyup. Lantas mau dipakai sholat sudah nggak bisa lagi, wah kedinginan aja. Itu standar hujannya. Kalau tadi kan santai-santai aja kan? Oh biasa. Ya kan? Biasa nggak? Biasa. Kalau seperti itu hujannya deras seperti tadi, ada keringanan untuk sholat di rumah. Bahkan muadzin itu bisa kumandangkan azan. Nanti ada di belakangnya itu. Setelah dia selesai azan dia tambahkan lagi, shollu fi buyutikum. Bapak-bapak jamaah semua sholat saja di rumah kalian. Itu belum pernah dengar kan? Oh belum. Kalau ada hujannya deras kayak gitu ya, angin kencang, hujan deras, terus sudah ada kumandang azan di masjid, bisa ambil keputusan di belakang azan itu terus tambahkan shollu fi buyutikum. Artinya apa? Sholatlah kalian para jamaah di rumah-rumah kalian. Berarti sudah boleh sholat di rumah. Enak kan? Wah enak itu syariat Islam itu. Kita aja yang biasanya malas. Sudah diberi keringanan sholat di rumah, ora sholat. Coba lihat itu. Kita itu kayak gitu. Sudah dengar nih. Shollu fi buyutikum, ora sholat coba. Bar ngisa langsung turu, wah enak banget tidur kayak gini coba. Paling tadi mau berangkat, wah aku arah mangkat topo turu ya. Iya kan pasti punya pilihan kayak gitu kan tadi kan? Enggak juga, ya paling ada. Keringanan yang lainnya apalagi kalau hujan deras selain tadi ya. Tadi boleh sholat di rumah, tidak ke masjid. Keringanan yang lainnya, sholat itu boleh dijamak, yaitu jamak takdim. Terutama untuk sholat yang dilakukan di malam hari, maghrib, isya. Misalnya lagi di masjid pas sholat maghrib, setelah salam maghrib atau di tengah-tengah sholat hujan deras, lama lagi, maka ketika itu imam ambil inisiatif, ayo para jamaah setelah maghrib ini kita langsung sholat isya, jamak takdim. Namun yang melakukannya dengan catatan dipimpin oleh Pak Imam, bukan jamaahnya sendiri. Wah, kok jamak takdim, imam makin malas jamak. Ya, biasanya nggak berangkat lagi ke masjid. Enggak, jamak takdimnya itu dengan imam tetap. Imam yang putuskan. Ya, imam yang putuskan. Kapan-kapan kalau ke Warak itu biasanya saya kalau ada hujan deras langsung saya bilang sudah jamaah aja sudah. Terus kalau ngisa misalnya sholatnya itu sudah dilakukan tadi kan jamak takdim, pas ngisa hujannya sudah berhenti, sudah terang lagi. Sholat isyanya diulang atau tidak? Tidak perlu. Sudah dapatkan keringanan. Berarti kalau sudah dijamak misalnya sudah pulang langsung tidur ya monggo. Ya, boleh. Itu keringanan diambil. Itu. Ya, dengan catatan tadi apa? Hujannya hujan rintik-rintik apa deras? Hujan deras sekali yang membuat kita sulit pergi ke masjid. Sadar? Sudah paham ini? Sudah nih? Nah, itu diantara uzur. Boleh tidak ke masjid. Berarti kalau tidak ada uzur seperti ini, bapak-bapak tetap pergi ke masjid. Yang remaja putra juga tetap pergi ke masjid. Gitu. Baik, itu tentang amalan nomor 4, sholat berjamaah. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan sampai di rumah, dan Allah berikan kita kemudahan juga untuk beramal soleh, terus nambah ilmu, terus mengecas iman kita. Mudah-mudahan iman kita terus bertambah dengan berada dalam majelis ini dan terus diberikan keistiqomahan.
Baik, demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.